Assalamualaikum, halo Mam, kali ini aku start belanja 2 mingguan lagi. Oh iya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Pertama, ini aku beli udang, harga seperempat 30.000, jadi 1 kilonya 120.000 gitu. Ini sengaja beli yang agak gedean gitu. Kemudian ini aku juga beli ikan nila seperti biasa. Ini aku belinya 1 kilo, harganya 30.000 juga. Ini aku bagi jadi 3 kotak gitu untuk 3 porsi masak. Pokoknya porsi dan selera setiap orang itu pasti berbeda-beda ya Mam. Jadi sesuaikan aja dengan porsinya masing-masing. Aku juga beli ikan kembung, ini setengah kilo, dapatnya 5 ekor gitu. Harganya 18.000. Aku bagi jadi 2 kotak untuk 2 porsi masak. Oh iya, di video sebelumnya banyak banget yang komen nanyain kotak yang aku pakai. Ini aku pakai dari Kip yang ukuran 750 ml ya Mam. Aku juga beli ceker, ini harganya 5.000, dapatnya 8 piece gitu. Udah aku bersihin juga dan kukunya udah aku potong-potongin. Aku juga beli ayam, ini 1,5 kilo, harga per kilonya 36.000. Dan ini mau aku bagi jadi 3 kotak gitu untuk 3 porsi masak. Jadi emang sesuka itu sih aku sama sayap. Setiap beli ayam pasti aku minta sayapnya itu dibanyakin gitu Mam. Oh iya, kalau kalian lebih suka sayap, paha apa dada? Komen di bawah ya. Kalau aku dan suami itu udah jelas pastinya tim sayap. Tetap pastinya aku butuh dada dan paha juga untuk buat soto dan ayam mentega. Aku juga beli bakso, ini 500 gram, sebagiannya udah dimasak, harganya 23.000. Gak lupa juga, aku juga stok telur, ini untuk 2 minggu, 1 kilo, harganya 24.000. Alhamdulillah udah beres, tinggal ditutup-tutupin aja dan disimpan ke freezer. Kalau untuk telur itu aku simpennya di suhu ruang ya Mam. Nah, kalau protein ini semua itu disimpannya di freezer. Ketika mau dimasak itu malamnya disimpan di chiller, baru deh besoknya bisa dimasak gitu Mam. Jadi kenapa sih harus malamnya diturunin ke kulkas bawah? Karena kalau kita mencairkan daging di suhu ruang, setahu aku itu berbahaya. Karena apalagi sampai suhu hangat itu bisa memungkinkan untuk bakteri-bakteri jahat tumbuh. Oh iya, di video sebelumnya itu ada yang nanya, katanya kadang suka males gak sih masak terus tiap hari. Tentu aja, karena aku manusia biasa juga, aku selalu ada malesnya. Tapi malesnya aku tuh paling 1-2 kalian gitu ya Mam dalam seminggu, gak lama-lama. Karena aku sadar aku masih harus memperbaiki dan menyelamatkan finansial keluarga aku. Untuk sayurnya, pertama ini aku beli jagung, harganya 3.000, dapatnya 5 piece gini, dan ternyata ini manis banget, ya Aksa suka banget. Kemudian aku juga beli sawi, ini harganya 2.000, udah aku potong-potongin dan bawahnya dialasin tisu kayak gini. Aku juga beli kacang panjang, ini harganya 2.000, udah aku potong-potongin juga. Tuh, untuk motong kacang panjang itu juga sesuai selera ya Mam. Kalau aku kayak gini aja karena untuk tumisan. Beli seperangkat sayur asem juga, ini harganya 3.000. Ini udah aku sortirin tuh yang layak masaknya aja. Kayak daun yang udah tuanya aku buang gitu Mam. Beli wortel, ini harganya 3.000 dan brokolinya juga sama, ini harganya 3.000 juga. Super kecil banget sih ini, tapi nggak apa-apa, ini untuk campuran tumisan aja. Jadi ini penyimpanannya mau aku satuin aja biar hemat tempat gitu tujuannya.
Beli cabai hijau juga, ini harganya 3.000, dapatnya segini banyak tuh. Labu siam kecil, ini harganya 3.000, ini enak banget sih buat lalapan ataupun tumisan. Beli jengkol juga, ini seperempat buat ngeliwet, harganya 12.000. Kali ini semua sayurannya udah aku beresin duluan ya mam di bawah sambil lesehan gitu karena lagi mens hari pertama dan kayak sakit pinggang banget untuk berdiri lama-lama, gak kuat. Kalian suka sakit juga gak sih kalau hari pertama dan kedua gitu, perut kayak lagi kram. Dan karena lagi mens, moodnya lagi agak jelek gitu, jadi belanjanya kayak pengen buru-buru pulang. Makanya aku kali ini kekurangan sayuran gitu mam tuh. Tapi gak apa-apa, kurangnya bisa aku beli lagi di abang sayur yang lewat depan rumah. Oh iya, ini aku beli kangkung, harganya 2.000. Ini udah aku petik-petikin juga di bawah sambil lesehan, dan ini ya mau aku simpen di plastik ziplock. Di video sebelumnya aku juga udah janji mau share tentang ketahanan sayur-sayur yang aku simpen di plastik ziplock kayak gini ya mam. Kalau aku simpen kangkung dan sawi hijau di belanja 2 minggu kemarin itu bisa tahan sampai 10 harian gitu mam. Alhamdulillah pokoknya bisa seawet itu. Oh iya, dengan catatan ngunci ininya tuh harus bener-bener rapet gitu, nggak boleh ada udara ya mam. Aku juga beli tomat, ini 3.000, jomplang banget sih, ini ada yang gede ada juga yang kecil, tapi nggak apa-apa sama-sama tomat. Dan ini cabenya aku beli harganya 10.000 sebanyak ini sih, sama ya penyimpanannya itu aku dialasin tisu dan cabenya udah dipetik-petikin. Dan itu aku juga beli lemon harganya 1.000-an, jadi aku beli 2. Bawang bombay itu harganya 3.000 rupiah, dan ini lengkuas harganya 1.000. Dan aku juga beli daun jeruk, ini harganya 1.000 rupiah. Ini gak akan aku buka kantongnya, mau disimpan kayak gitu aja. Dan ini nih ya, ada salam dan juga serai yang 2 minggu yang lalu, sama lengkuas masih ada. Ini penyimpanannya semuanya mau aku satuin aja, kecuali bawang bombay ya, itu aku simpen di suhu ruang. Jadi kenapa daun jeruk harus disimpan dalam satu kantong sendiri gitu? Karena menurut aku daun jeruk tuh aromanya cukup kuat dan dia akan mengkontaminasi gitu ke yang lainnya. Oke, beres, ini tinggal ditutup aja dan disimpan di chiller atau di kulkas bawah ya mam. Oh iya, tisu yang aku pakai ini adalah tisu yang bisa dicuci ya mam, jadi aku bisa pakai beberapa kali gitu. Oke mam, segitu dulu video dari aku. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.